الشافعي رضي الله عنه ثم إلى جميع مشايخنا وصل إلى روح الشيخ محمد حسب الدين وإلى روح الشيخ محمد مفتوح صالح النبي وإلى الشيخ محمد حسن دهام وجميع أساتذتنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين ببركتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى صاحب هذا الكتاب الحبيب أبو بن علوي الحدث وأصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينبغي أن تشتغل بنفل مطلق في وقت نفل ورد في السنة المطهرة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله حتى تأتي على العدد الأكمل منه. ولا ينبغي lan ora sayepja antastagila apa yen to sibuk sapa sira. Ketemu to? Kepel. Mari. Walayam bagilan ora sayekja antastagila apa yen to sibuk sapa sira binaflin kelawan salat sunnah mutlakin kang mutlak fi wakti naflin ing dalem waktu salat sunnah waroda kang tumeka apa naflin fi sunnatil mutahharah ing dalem sunnah kang suci min fi'li Rasulillah saking pekerjaane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au qaulihi utawa dawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta taktiya sehingga nekani sapa sira alal adadi ing atase bilangan al akmali kang luwih sempurna minhu saking naflin waroda fi sunnah al mutahhar. Famin dalika mongko iku setengah saking mengkono-mengkono naflin waroda fi sunnah ar-rakaatu utawi pira-pira rakaat allati kang warodat kang wus tumeka apa ar-rakaat qoblal maktubati ing dalem sadurunge pira-pira salat maktubah wa syuhratuha utawi mashure ar-rakaat allati waradat qoblal maktubah tuhni iku semugih apa syuhratuha andikriha saking nyebut ar-rakaat allati waradat qoblal maktubah. Wa min dalika lan iku setengah saking salatun naflin warada fi sunnah salatul witri utawi salat witir
Wahia utawi sholatul witri. Sholatun iku sholat sabitatun kang tetep, muakkadatun kang den kokohaken. Waqad dahabalan teman-teman berpendapat ba'dul ulama'i sapa sebagian ulama berpendapat ila wujubiha maring wajibe sholatul witri. Wa qala lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ngene, innallaha sak temene Gusti Allah witrun iku ganjil, yuhibbu seneng sinten Allah alwitra ing perkara ganjil. Fa'autiru mongko padha witira sapa sira kabeh ya ahlal Qur'an, wong kang ahli Al-Qur'an. Wa qala lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun wa man lam yutir falaisa minna. Al-witru utawi salat witir haqqun iku hak, wa man utawi sapane wong lam yutir kang ora witir sapa man, falaisa mongko ora ana sapa man lam yutir minna iku saking golongan kita. Wa aksaruha utawi luweh akeh-akehe sholatul witri ihda asyarata iku 11 rakaatan apane rakaat. Wa aqallu ma utawi luweh kedhi-kedhihe barang yang bagi kang sayekjo ayat tasira apa yen to nyendhek sapa wong alaihi ing atase ma iku salah surakaatin iku telu pira-pira rakaat. Wa fi'luha utawi nglakoni sholatul witri min akhiril laili saking akhire wengi liman kedue wong lahu kang iku tetep kedue man adatun utawi kebiasaan rasikhatun kang tumancep fil qiyami ing dalem jumeneng min akhirihi saking akhire al-lail afdalu iku luwih utama. Afdalu iku luwih utama. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhira salatikum bil laili witron. Ij'alu padha ndadekaken sapa sira kabeh. Ij'alu padha ndadekaken sapa sira kabeh akhira salatikum ing akhire salat sira kabeh bil laili ing dalem wektu bengi ndadekaken witron ing salat witir. Waman utawi sapane wong lam takun kang ora ana lahu iku kedue man adatun apa kebiasaan fil qiyami ing dalem jumeneng fa fi'luha mongko iku utawi nglakoni sholatul witri ba'da sholatil isya'i ing dalem sause salat isya aula iku luweh utama lahu kedue man lam takun lahu ada fil qiyam. Wa min dalika lan iku setengah sangking mengkono salatu naflin warada fi sunnah salatu duha utawi salat duha. Wahya utawi salat duha salatun iku salat mubarakatun kang akeh barokai kasiratun naf'i tur kang akeh manfaate. Wa aksaruha utawi luweh akeh-akeh salat duha sama rokaatin
iku 8 pira-pira rakaat. Wakilalan den dawuhaken isnata asyara apa dawuh isnata asyara 12 rakaat. Waqat warada lan temen-temen tumeka apa isnata asyara wa aqalluha utawi luweh kedik-kedike sholatud duha rakaatani iku 2 rakaat. Wa afdalu awqatiha utawi luweh utamane waktune sholat duha an nusalliya iku yen to salat sapa sira ida adha ing dalem nalikane manjing duha an-naharu apa rina wa madalan wus lewat qaribun apa parek min rubihi saking seperpapate nahar. Waqad qala lan teman-teman dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun. Yusbihu manjing esuk ala kuli sulama ing atase saben-saben persendian kan ini persendian ada berapa persendian dalam tubuh? Kau pernah ngitung ya? Oh, ada 360 persendian. Gak percaya hitung deh. Ada 360 persendian kurang lebih. Gak percaya hitung deh. Apa ini? 3 kali 10 30. Iya. Ji loro telu 30. Iki wis 30. Pokoknya sing muni itu persendian. Sing muni persendian 360. Kalau ndak salah loh ya. Salah berarti ya ora bener. Shadaqatun min ahadikum saking salah sijine sira kabeh shadaqatun apa sedekah. Fakulu tasbihatin mongko utawi saben-saben maca tasbih. Shadaqatun iku sedekah. Wa kullu tahmidatin utawi saben-saben maca alhamdulillah shadaqatun iku sedekah. Wa kullu tahlilatin utawi saben-saben maca tahlil la ilaha illallah shadaqatun iku ya sedekah. Wa kullu takbiratin utawi saben-saben maca takbir Allahu akbar shadaqatun iku ya sedekah. Wa amrun utawi perintah bil ma'rufi kelawan kebaikan shadaqatun iku ya sedekah. Wa nahyun lan nglarang anil mungkari saking kemungkaran shadaqatun iku ya sedekah. Wa yujzilan nyukupi hu ing kullu sulama min dalika kullih saking mengkono-mengkono kabeh apa rakaatani apa 2 rakaat yarka'u kang rukuk sapa wong huma ing rakaatani minad duha saking salat duha. Falau lam yarid mongko lamun ora tumeka fi fadli hadhi sholati ing dalem nerangaken keutamaane ikilah salat duha illa hadal hadisu kejaba apa ikilah hadis as-sahihu kang sahih lakafa mongko yekti cukup apa hadal hadis lakafa mongko yekti cukup apa hadal hadis. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dikasih tahu, diberi wasiat sama beliau Imam Alawi Al-Haddad bagaimana caranya wiritan dengan menjalankan sholat sunnah. Ini bedane orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Maka banyak perbedaannya. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti.
Kalau orang yang ngerti, mereka akan menjalankan suatu ibadah itu yang diurut sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau Imam Alawi Al-Haddad, kalau kita punya wiritan menjalankan sholat sunnah, maka kita tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak pada waktu sholat sunnah yang sudah diterangkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis itu ada yang berupa pekerjaan Rasul, ada yang berupa dawuhnya Rasulullah, dan ada yang berupa ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kan ma'udhifa ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn. Itu namanya hadis. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa pekerjaan, berupa ucapan, dan berupa ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita diberi wasiat Imam Alawi Al-Haddad, jangan menyibukkan diri melakukan sholat sunnah mutlak di waktunya sholat sunnah yang sudah diterangkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita menjalankan sholat sunnah secara sempurna yang sudah diterangkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, setiap hari itu kan kita disunnahkan untuk menjalankan sholat duha. Berapa sholat duha? 12 rakaat. Tapi ada yang mengatakan yang paling utama itu adalah 8 rakaat. Lah sebelum kita menjalankan sholat duha 12 rakaat sesuai dengan hadis yang diterangkan oleh Rasulullah, jangan kita menjalankan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak sebelum kita melaksanakan sholat duha 12 rakaat. Nah, tapi kalau kita sudah menjalankan sholat duha 12 rakaat, silahkan kalau mau menambahi sholat sunnah, yaitu sholat sunnah mutlak. Sing penting sholat sunnah yang sudah diterangkan dalam hadis Rasulullah itu sudah kita laksanakan semuanya, baru kita tambahi melaksanakan sholat sunnah mutlak. Ini kata beliau Imam Alawi Al-Haddad. Lah sholat sunnah yang sudah diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW itu banyak sekali. Di antaranya adalah sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Lah sholat sunnah qobliyah ba'diyah ini ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkadah. Yang mu'akkadah ada 10 rakaat. Yang ghairu mu'akkadah ada 17 rakaat sesuai dengan bilangan sholat 5 waktu. Itu yang ghairu mu'akkadah. Lah apa perbedaannya antara mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah? Mu'akkadah itu adalah sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya koyok 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu sunnah mu'akkadah. Jumlahnya ada 10 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Ini mu'akkadah. Mu'akkadah, sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sholat sunnah ghairu mu'akkadah itu ada 17 rakaat. Sholat sunnah ghairu mu'akkadah. Sebelum zuhur 4 rakaat.
Nah, ghairu muakkadah itu apa? Sholat sunnah yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti muakkadah. Kalau muakkadah selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Kalau ghairu muakkadah itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak sesering seperti muakkadah ketika menjalankan sholat sunnah. 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, dan 3 rakaat setelah sholat isya. Itu sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah yang tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah diterangkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah masyhur. Kalau pengen lengkapnya dibuka di dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, sarahnya Ihya Ulumuddin, Imam Az-Zubaydi. Apa duwe iku regane 1.600.000 menjero iku. 1.600.000. Atuku aku soalnya kepengin pinter. Awakmu tukune 5.000. 5.000. Aku 1.600.000 iku sareh Ihya Ulumuddin. Duwe aku sareh Ihya Ulumuddin. Gede-gede kita korek. Ono Fiqhul Islam barang juga punya saya. Madzhabul Arba'ah yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama zaman sekarang. Kan ini piro 1.900.000. Duwe aku. Duwe. Aja macam-macam. Coba. Duwe. Tafsir Qurtubi duwe 1.100.000 regane ya. 1.100.000 ya. 1.100.000. Duwe aku. Duwe. Ini dibaca dikit demi sedikit. Pengen lengkap ya Ithafus Sadah sarah Ihya Ulumuddinnya dibuka Imam Az-Zubaydi. Sekarang Imam Az-Zubaydi. Beliau adalah termasuk mujaddid fi hadati sekitar tahun 1000 sekarang berapa? 1401 Hijriah ya. Kalau Imam Zubaidi itu 1200 Hijriah, sekitar 1200 Hijriah. Baru Imam Zubaidi baru 200 tahun yang lalu, 241 tahun yang lalu baru. Setelah Wali Songo jauh. Masih belum ada Indonesia ya? Belum ada. Masih Nusantara. Indonesia kan baru 70 berapa? 75 ya. Merdekanya kan 75. Sebelumnya ya ada Indonesia tapi belum merdeka. Baru Imam Az-Zubaydi baru. Luar biasa. Itu Ithaf sarahnya Ihya Ulumuddin. Luar biasa. Ya semua rakaru. Itu Ihya Ulumuddin. Pengen lengkap dibaca di sana. Kalau kepingin mendengarkan, ya nanti setelah maghrib datang ke kamar, tak baca. Yes. Wa min dalika sholatul witri. Sholat sunnah yang sudah diterangkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat witir. Bahkan menurut sebagian ulama, sholat witir itu hukumnya wajib. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Wajib. Kalau mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Imam Abu Hanifah wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Allah itu ganjil. Allah itu satu. Allah cinta kepada sesuatu yang ganjil. Jadi awakmu nikah nek ra siji ya telu. Ya telu. Cocok ono lu lagi. Jadi kan nek ra siji telu. Allah itu witrun, suka terhadap yang ganjil. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atilu ya ahlal Quran.
maka witirlah kalian wahai orang-orang yang ahli Al-Qur'an, orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan sholat witir. Lah Rasulullah juga mengatakan al-witru hakun. Witir itu wajib hukum. Witir itu adalah hak. Kalau hak itu berarti harus dilaksanakan. Hak kan harus dilaksanakan. Berarti hukumnya apa? Wajib. Waman lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak menjalankan sholat witir, maka dia tidak termasuk mengikuti jalan kami, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus menjalankan sholat witir. Nah, kalau di dalam kitab Taqrirus Sadidat, karangan beliau Habib Zain bin Smith, sholat witir di bulan Ramadan dan sholat witir di selain bulan Ramadan itu ada perbedaan. Ada perbedaan? Perbedaannya 3. Sholat witir di bulan Ramadan dan sholat witir di selain bulan Ramadan perbedaannya ada 3. Eling awakmu. Oke, wingi Taqrirus Sadidat tak ajar sore-sore iku mari asar. Wis lali. Masya Allah. Lah ngene kok. Afatul ilmi anisyan, kata Rasulullah SAW. Apa? Bahayanya ilmu itu lupa. Kamu lupa terus, bahaya terus berarti. Bahaya terus. Afatul ilmi anisyan. Jadi afatnya ilmu, bahayanya ilmu adalah anisyan. Makanya dipelajari ya. Dipelajari. Kata beliau Habib Zain bin Smith yang ditulis di dalam kitab Taqrirus Sadidat, witir di bulan Ramadan dan witir di selain bulan Ramadan itu ada 3 perbedaannya. Sing pertama, kalau sholat witir di bulan Ramadan, sunnahnya sebaiknya dikerjakan berjamaah. Paham ya? Makanya setelah sholat witir, setelah sholat tarawih langsung sholat witir. Tapi kalau selain Ramadan, maka sebaiknya dijalankan furoda, sendiri. Itu satu perbedaan. Yang kedua, kalau sholat witir di bulan Ramadan itu dibaca dengan suara yang keras. Jadi bacaan sholatnya itu dibaca dengan suara yang keras. Kalau selain Ramadan dibaca dengan sir, dengan pelan-pelan. Sing nomor 3, kalau witir di bulan Ramadan malam 16 sampai malam 30 Ramadan sunnah memakai kunut. Kalau selain Ramadan tidak usah pakai kunut. Ini ada perbedaan sholat witir. Nah, kita kalau tidak sibuk nemen-nemen, yo jalankanlah sholat witir. Lah berapa bilangan sholat witir? Sing paling banyak 11 rakaat. Paling banyak berapa? 11 rakaat. Lah minimal itu adalah minimal yang baik itu 3 rakaat. Minimal yang baik 3 rakaat. Soalnya kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, 1 rakaat itu sudah sah digunakan menjalankan sholat witir. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i yang paling sempurna itu 11 rakaat. Minimal yang baik itu adalah 3 rakaat dan paling minimal, ya baik tapi paling minimal 1 rakaat. Lah caranya bagaimana menjalankan sholat witir? Kalau 3 rakaat, maka ada 2 cara. Menjalankan sholat witir, kalau 3 rakaat ada 2 cara. Kalau 1 rakaat sih gampang. Kalau 3 rakaat. 2 rakaat salam. Lah niate piye? Salat witir iku apa salat apa? Salat sing ganjil. Lah iki sing niate niatnya itu agak enggak bagus. Soalnya salat witir itu salat witir kan ganjil hari ini. Kamu bagaimana kalau niat salat witir? Niatnya bagaimana salat witir? Ayo. Usolli ini minal witri. Nah, itu triknya ulama-ulama Indonesia begitu. Usolli rakaataini minal witri.
Ya Allah, saya sholat 2 rakaat. Ganjil ya Allah. Nah, ini kan lucu, artinya ya lucu. Usolli rakaataini minal witri. Ya Allah, saya sholat 2 rakaat tapi ganjil. 2 rakaat ganjil. Sing siji mari salami lho. Sing siji engko. Nek mari salami lagi. Nah, itu kan malaikatnya bingung. Itu rakaat tapi kok witir. Lah sing siji nanti setelah salam dicicil. Dicicil. Lah itu memang niatnya sholat witir itu repot. Makanya diakali para ulama. Usolli rakaataini minal witri sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat 2 rakaat sholat witir. 2 rakaat sholat witir. 2 rakaat berarti kan genep. Tapi witir loh, tapi kan ganjil. Lah kan membingungkan. Nah itu loh. Tapi ya udah masalah ya. Pengiran dia harus ngerti. Nanti setelahnya itu ditambah 1 rakaat. Nah, caranya begitu. 2 rakaat salam, kemudian yang terakhir adalah 1 rakaat. Atau 3 rakaat langsung. Kalau 3 rakaat enak niatnya langsung lengkap. Usolli salasa rakaat. Usolli apa? Saya niat sholat witir 3 rakaat. Sholli sunallatul witri salasa rakaat. Nah ini pas ini. Saya niat sholat witir 3 rakaat. Berarti pas. Kalau 3 rakaat dilaksanakan langsung, maka tidak usah tasahud awal. Langsung tasahud akhir. Kenapa kok tidak boleh tasawuf awal? Soalnya kata Rasulullah SAW, la tushbihu al-witra bil maghrib. Jangan kamu menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Paham ya? Hadisi ada. Murah mbok waca dibaca. Afatul ilmi anisya. Jadi bahayanya ilmu itu lupa. Makanya Masya Allah Imam Syafi'i itu luar biasa. Beliau umur 7 tahun kan sudah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun atau 9 tahun hafal Muwatta. Hafal Muwatta. Kalau kamu kan udah 7 tahun ngumpul. Itu hafal Al-Quran. 7 tahun saya ngumpul. 10 tahun saya ngumpul karo-karuan. Imam Syafi'i enggak hafal Muwatta. Pernah beliau itu lupa 1 kali. Atau pernah tidak hafal 1 kali. Ketika beliau membaca ini tidak hafal, maka dia matur kepada Kiai Waqi'. Kiai Waqi' itu luar biasa, tidak pernah lupa. Itu Kiai Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang kepada Kiai Waqi'. Mbah Yai Waqi', saya pernah tidak hafal kata Imam Syafi'i. Kalau kita kan enggak. Bukan pernah, ora hafal ora hafal. Kalau Imam Syafi'i, saya pernah tidak hafal. Kalau kita tidak, saya pernah hafal. Kalau kita kan begitu. Ndak hafalnya itu orang kena dihitung, orang kena dihitung. Imam Syafi'i pernah bilang begitu kepada Kiai Waqi'. Kiai Waqi', saya pernah ndak hafal. Kenapa? Maka Kiai Waqi' mengatakan, tinggalkan maksiat. Ilmu itu adalah cahaya Allah. Dan cahaya Allah tidak akan dimasukkan ke dalam orang yang melakukan maksiat. Salah satu cara yang paling ampuh biar kamu itu adalah cerdas dan tidak lupa ketika menghafalkan, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Lah maksiat itu ada banyak. Ono maksiat dohir, maksiat batin. Awakmu kan delok wong wedok ning jero kamar, tapi mikire mau wedok padha. Ngapalo saya geblek ora apa-apa. Soale apa? Pikirane wis rusak, campur. Paham ya? Ngono iku dipahami. Nek kepengin ngapalno cepet dan tidak lupa, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Insyaallah pasti cepet dan tidak lupa. Nek gak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Repotnya awakmu memang nggak melihat perempuan, tapi di jero kamar mikir padha wae. Padha wae. Itu kata Kiai Waqi' begitu. Sesuatu yang paling
menjadikan kita itu cepat hafal dan tidak lupa, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ada seorang ulama itu njur kamar kok metu-metu kutubu sitah hafal. Metu-metu kutubu sitah hafal. Itu apa itu ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus mujtahid, harus sungguh-sungguh. Lah kapan waktu yang terbaik kita menjalankan sholat witir? Kalau memang kita setiap malam bangun, maka lebih baik witirnya itu kita kerjakan di akhir malam. Soalnya ada hadis dari Rasulullah SAW, ij'alu akhiras sholatikum al-witr. Jadikanlah akhir sholatmu di waktu malam itu adalah sholat witir. Kalau memang setiap malam kita bangun. Tapi kalau kita setiap malam itu tidak pernah bangun, atau bangun kadang-kadang bangun, kadang-kadang tidak, maka lebih baik kita jalankan sholat witir setelah sholat isya. Lebih baik demikian. Nah, dua cara ini pernah dilakukan oleh dua sahabat senior, sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar, beliau menjalankan sholat witir setelah sholat isya. Kata Rasulullah, bagus. Bagus. Kalau sahabat Umar, beliau menjalankan sholat witir di akhir malam. Bagus. Soalnya sahabat Umar yakin beliau pasti akan bangun. Makanya beliau sholat witirnya dijalankan di akhir malam. Kalau sahabat Abu Bakar lebih ihtiyat, lebih hati-hati. Lebih hati-hatinya beliau menjalankan sholat witir setelah sholat isya, yaitu di awal malam. Walaupun demikian sahabat Abu Bakar tidak mungkin tidak bangun di waktu malam, tidak mungkin. Inilah kehati-hatian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan keyakinannya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Umar yakin pasti bangun, maka sholat witir beliau di akhir malam. Sahabat Abu Bakar hati-hati, maka beliau sholat witir di awal malam. Terserah sampean. Nek sampean wis mesti ya setelah isya itu Mas pasti ya. Nek mbok tunggu akhir malam yo enggak jadi sholat witir. Apa? Ya kebablas subuh. Atau witirnya kamu jam 7 pagi. Loh ya, aneh lah itu. Pokoknya kita itu mengikuti sahabat Abu Bakar. Kalau masalah sholat witir. Paham ya? Jadi Allah itu adalah ganjil, maka Allah suka yang ganjil. Kan nek nikah nek kasih ya telu. Itu apa itu ono hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Terus wa min dalika sholatud duha. Salat sunnah yang diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat duha. Salat duha itu salat yang banyak barokahnya, salat yang banyak manfaatnya. Maka jangan sampai kita tinggalkan, walaupun toh 2 rakaat. Pengen rezeki lancar, salat duha. Pengen rezeki lancar, dosanya diampuni oleh Allah, salat duha. Pengen cepet nikah, salat duha. Nek kepengen nih cepet nikah, salat duha. Tak kira resep nama. Kepengen cepet nikah, salat duha. Bareng ngono njaluk ning pangeran, ya Allah, aku iki durung nikah. Pangeran wis seru lah. Durung nikah. Akhirnya apa? Salat duha. Njaluk ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ndonga ora usah diperinci, ya Allah, aku iki ra duwe. Wis ngerti kalau ora duwe. Doa itu wis apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dalam Al-Quran hadis Rasulullah. Gawe dhewe tambah bulet gak karu-karuan. Bulet gak karuan gawe dhewe. Makanya doa yang paling utama itu bil maksur,
dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah SAW. Nah, gawe dhewe wah dibuantai karo Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, turun nikah tapi wis ngerti. Ya Allah, duit seret apa meneh terus duit ya wis ngerti aku. Terus piye? Robbana atina. Lah iku cocok itu. Cocok. Terus anut ning gone Al-Qur'an karo sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat duha, salat yang banyak barokahnya dan banyak manfaat. Berapa bilangannya? Yang paling banyak 8 rakaat. Tapi ada hadis yang mengatakan bahwa salat duha itu sampai 12 rakaat. Minimal 2 rakaat. Sini guys minimal 2 rakaat. Dan waktu yang paling utama menjalankan sholat duha itu ketika 1/4 siang. 1/4 siang. Siang itu dimulai jam berapa? Ya terbitnya matahari mulai siang. Berarti jam 6. Berarti sampai jam 6. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau dibagi 4 berarti 1/4-nya siang jam berapa? Jam 9 nah. Jam 9. Ngono wah jawabmu. Jam 9 berarti. Berarti sebaik-baik waktu digunakan untuk sholat duha adalah jam 9. Jam 9. Kenapa kok demikian? Biar enggak terlalu lama kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ dikasih sholat duha oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana jam 4 kita sholat subuh. Nah kalau kita enggak sholat duha, maka lama ini kita munajat kepada Allah sampai jam 11:30, 12. Maka pertengahan antara sholat subuh dan sholat duha dikasih sholat duha. Sama sholat isya sama sholat subuh panjang sekali. Makanya dikasih sholat malam. Biar nggak terlalu lama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar nggak terlalu lama lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kita ini kalau nggak sholat nggak mungkin ingat Allah. Wong sholatnya kadang-kadang ingat OT. Bukan ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu repot parah pokoknya kita. Itu parah. Sholat tuh kadang-kadang nggak ingat Allah. Apa sih Allahu Akbar? Nikah ya. Turun nikah. Awakmu iki ora karu-karuan. Ora karu-karuan. Hanya sebaik-baiknya waktu digunakan menjalankan sholat duha itu jam 9. Nanti jam 9 kita sholat duha 12 rakaat atau 8 rakaat. Nanti setengah 12 kita sholat duhur. Berarti jaraknya pendek, kita bisa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi persendian yang ada di tubuh kita itu butuh sedekah. Butuh sedekah. Maka harus kita sedekah. Berarti persendian. Pernah saya baca itu persendian yang ada di tubuhnya orang itu kurang lebih 360 persendian. Kalau ini nggak salah ya. Kalau salah berarti ya nggak benar. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Nggak percaya hitung sendiri. 360. Dan setiap persendian itu setiap pagi butuh sedekah. Kata Rasulullah, setiap kali kita membaca tasbih itu dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca alhamdulillah sedekah. Membaca tahlil sedekah. Membaca Allahu Akbar sedekah. Memerintahkan kebaikan sedekah, melarang kemungkaran sedekah. Semuanya itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi ketika kamu sholat duha 2 rakaat, maka sudah bisa mengganti sedekahnya persendian yang ada di dalam tubuh kamu. Bang, 2 rakaat Allahu Akbar. Mari ngono. Setelah salam ya ndonga iku, Mang. Dongane sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una
فقهنا وفقهنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا فقهنا وفقهنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وقراباتي لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.